Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman operator BMN, pada video kali ini saya akan menjelaskan tata cara pengisian kertas kerja untuk aset bangunan gedung dan pagar. 4 file yang ada di layar Bapak Ibu ini, itu Bapak Ibu akses di surat Kepala Biro Perlengkapan ya, nomor 167, terkait petunjuk teknis inventarisasi mandiri dan koreksi data aset BMN. Di situ ada linknya. Ketika Bapak Ibu akses, nanti akan muncul 4 file ini. Nah, pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan untuk pengisian aset bangunan gedung dan pagarnya. Bapak Ibu klik saja, nanti akan muncul spreadsheet secara online. Karena ini pengisiannya online ya Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa langsung mengisi. Seperti itu. Dan ingat, khusus untuk yang aset bangunan gedung dan pagar ini, itu Bapak Ibu mengisi 2 sheet ya. Yang satu sheet pagar, yang satunya lagi sheet bangunan gedung. Seperti itu. Oke, kita akan mengisi di sheet pagar terlebih dahulu. Nah, lalu apa yang perlu Bapak Ibu isi? Itu ada di kolom paling kanan ya. Ada kolom hasil inventarisasi satuan kerja, tindak lanjut, dan link data dukung. Seperti itu. Oke, itu yang perlu Bapak Ibu isi. Kita coba contohkan. PN Sumedang. PN Sumedang di aset pagar itu memiliki 2 aset ya. 2 aset pagar permanen dengan NUP 1 dan dengan NUP 2. Oke. Kita lihat di sini sudah terisi kondisi, kemudian sudah terisi juga. Nah, di PSP ini ada yang belum terisi semua malah. Oke. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu isi. Untuk pagar dengan NUP 2, pastikan apakah peruntukannya sudah sesuai dengan kondisi realnya. Apakah peruntukannya sebagai pagar kantor, pagar rumah negara, atau pagar lainnya. Kita ambil contoh misalkan dipergunakan sebagai pagar kantor. Sesuai ya, kita asumsikan ini sesuai. Berarti pilih pagar kantor, dipilih saja. Kemudian lokasinya Bapak Ibu, ini lokasinya bagaimana? Apakah lokasinya satu lokasi yang sama atau lokasinya beda lokasi seperti itu? Apabila memang satu lokasi yang sama, sesuai dengan kondisi realnya seperti itu, dipilih saja satu lokasi yang sama. Oke, sudah. Nah, kesesuaian. Kesesuaian ini diisi apa? Nah, berhubung peruntukan ini sama dengan apa yang ada di data, itu Bapak Ibu bisa pilih sesuai, seperti itu. Namun, dengan catatan ya, catatan ini, untuk pengisian kesesuaian, bila ada kolom yang masih kosong atau belum terisi, ini kesesuaian diganti dengan tidak sesuai. Kenapa demikian? Karena ada kolom yang belum lengkap atau yang belum terisi. Seperti itu Bapak Ibu. Meskipun hasil inventarisasinya itu peruntukannya sama dengan yang ada di data ini, namun ada kolom yang masih kosong atau belum lengkap. Nah, kesesuaian ini dipilih tidak sesuai. Oke, berhubung ini hasilnya tidak sesuai, berarti tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya ada koreksi pencatatan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, untuk yang kedua, pagar permanen PN Sumedang dengan NUP 1. Oke, kita lihat ini sudah terisi semua. Bagian kondisi sudah terisi, tanggal perolehan sudah terisi, nilai perolehan juga sama. Oke, yang bagian sini nomor PSP ini juga sama nih, belum terisi. Nah, ini peruntukannya silakan
diisi dengan kondisi realnya. Apakah memang betul-betul sebagai pagar rumah negara, pagar kantor, atau pagar lainnya. Misalkan ini juga sebagai pagar kantor. Oke. Ini juga lokasinya satu lokasi yang sama. Misalkan seperti ini ya Bapak Ibu kondisi realnya. Nah, kesesuaiannya apa? Apakah sesuai atau sama nih dengan atasnya tidak sesuai? Nah, ini berhubung ada kolom yang belum lengkap atau belum terisi, yaitu di nomor PSP. Nah, itu silakan Bapak Ibu pilih yang tidak sesuai. Oke, berhubung hasilnya juga tidak sesuai, berarti tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya ini ada koreksi pencatatan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu ini silakan mengisi sesuai dengan satuan kerjanya masing-masing. Nah, koreksi pencatatannya bagaimana? Bapak Ibu bisa melihat di surat Kepala Biro Perlengkapan nomor 167 itu. Di situ ada petunjuk teknis terkait inventarisasi dan koreksi aset BMN-nya. Di situ sudah kita kasih step by step-nya, langkah-langkahnya untuk melakukan koreksi. Nah, ini link data dukung disuruh apa ini maksudnya? Oke, untuk kolom link data dukung, ini Bapak Ibu bisa melakukan upload untuk surat kuasa pengguna barang dan data dukung yang Bapak Ibu upload di Isadewa pada menu transaksi BMN. Jadi, di surat Kepala Biro Perlengkapan yang nomor 167 itu, yang terkait juknis inventarisasi dan koreksi, di situ Bapak Ibu suruh melampirkan surat kuasa pengguna barang, kemudian disuruh melakukan pengisian pada aplikasi Isadewa di menu transaksi BMN. Nah, itu Bapak Ibu silahkan data dukungnya dibuatkan drive, dibuatkan link. Nah, setelah dapat linknya, silakan Bapak Ibu upload ada di kolom link data dukung ini. Seperti itu. Oke? Sudah cukup jelas ya untuk yang sheet pagar. Apabila sudah mengisi sheet pagar, beralih ke bangunan gedung. Seperti itu. Bangunan gedung, ini Bapak Ibu bisa silakan langsung dicari Pengadilan Negeri Sumedang. Oke, karena di pagar kita contohkan Pengadilan Negeri Sumedang, jadi di bangunan dan gedung ini kita contohkan Pengadilan Negeri Sumedang. Oke, Pengadilan Negeri Sumedang ini memiliki aset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 ya. Ada 8 aset di bangunan dan gedung. Ini juga sama Bapak Ibu. Silakan melakukan inventarisasi mandiri terlebih dahulu, ya kan? Setelah melakukan inventarisasi, bandingkan hasil inventarisasi dengan data yang ada di layar Bapak Ibu ini. Seperti itu. Pengisiannya sama seperti di sheet pagar tadi. Nah, sheet paling kanan ini silakan dibantu isi. Kita isi coba contohnya bangunan tempat ibadah permanen. Oke, kita sorot dulu ya biar kita nggak bingung. Bangunan tempat gedung ibadah permanen. Oke, kita lihat ada yang belum terisi. Oke, Bapak Ibu lihat sendiri ya, ada yang belum terisi. Nah, di sini Bapak Ibu pastikan bangunan gedung kantor Bapak Ibu itu ada di satu lokasi dan fungsi yang sama, satu lokasi beda fungsi, beda lokasi satu fungsi, dan beda lokasi beda fungsi. Seperti itu. Ini pastikan kalau misalkan memang hasil inventarisasi mandiri atau sesuai dengan kondisi realnya itu satu lokasi dan fungsi yang sama, atau satu lokasi beda fungsi. Nah, ini berhubung bangunan gedung tempat ibadah permanen, berarti satu lokasi dan beda fungsi, karena fungsi
bangunan gedung tempat ibadah itu fungsinya buat ibadah, sedangkan kantor itu fungsinya buat kantor, seperti itu. Pastikan juga tempat ibadah ini masih satu area atau masih satu lokasi yang sama dengan gedung kantornya atau tidak, gitu Bapak Ibu. Kalau memang masih satu lokasi yang sama, silakan dipilih satu lokasi beda fungsi. Kemudian di sini peruntukannya silakan diisi sendiri Bapak Ibu, apakah memang peruntukannya kondisi realnya sesuai dengan pencatatannya sebagai tempat ibadah, misalkan sebagai musola. Oke, isi satu lokasi beda fungsi. Nah, ini di kolom kesesuaian. Kolom kesesuaian tuh dipilih apa? Nah, kolom kesesuaian masih sama ya perlakuannya Bapak Ibu untuk kolom kesesuaian. Apabila ada kolom yang masih kosong seperti ini, nah ini silakan Bapak Ibu pilih yang tidak sesuai. Tidak sesuai, oke, tidak sesuai ya, karena ada kolom yang belum lengkap atau belum terisi. Nah, berarti pilih tidak sesuai dan tindak lanjutnya adalah ada koreksi pencatatan. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk petunjuk pengisiannya. Kemudian kita cross check lagi. Bangunan gedung kantor permanen. Nah, bangunan gedung kantor permanen ini kita cek. Oke, sudah terisi ya. Kita lihat bersama sudah terisi. Ini apa nih yang belum terisi? Coba kita pastikan lagi. Kita scroll ke atas. Ada yang kosong. Oke, jumlah lantai. Jumlah lantai juga masih kosong, belum terisi. Nah, ini minta tolong Bapak Ibu isi ya untuk jumlah lantainya. Berarti ada satu kolom yang, mohon maaf, ada dua ya ini. Ada dua kolom yang belum terisi. Nah, ini peruntukannya, apakah memang kondisi realnya peruntukannya sebagai bangunan gedung, misalkan memang bangunan gedung kantor sebagai kantor, bangunan gedung kantor. Oke, misalkan ya, ini misalkan memang peruntukannya sebagai bangunan gedung kantor. Nah, ini untuk lokasinya bagaimana? Apakah satu lokasi dan fungsi yang sama atau beda? Misalkan ini satu lokasi dan fungsi yang sama. Satu lokasi dan fungsi yang sama sebagai gedung kantor. Oke. Nah, ini kesesuaiannya apa? Nah, kesesuaiannya pilih yang tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Nah, karena ada kolom yang masih kosong. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengisi sesuai apabila peruntukannya itu sama ya, peruntukannya, kondisi realnya atau hasil inventarisasinya itu sama dengan yang tercatat. Ditambah kolom-kolom ini itu sudah terisi semua. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada di dua kondisi. Ya, saya ulang. Untuk kesesuaian ini itu bisa pilih sesuai selama peruntukannya itu sama ya dengan aset yang telah tercatat atau dengan aset yang telah dicatat dan kolom-kolomnya itu sudah terisi semua. Nah, misalkan peruntukannya itu sama nih, peruntukannya sama, namun ada kolom yang masih kosong seperti ini, itu kesesuaiannya pilih yang tidak sesuai. Seperti itu ya Bapak Ibu, tidak sesuai. Kemudian tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya itu pilih yang koreksi pencatatan. Oke, koreksi pencatatan. Karena kan Bapak Ibu harus melengkapi kolom yang kosong tadi ya Bapak Ibu. Nah, koreksi pencatatannya di mana? Sama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di surat Kepala Biro Perlengkapan itu ya, nomor 167 yang terkait petunjuk teknis inventarisasi dan koreksi
data aset BMN. Nah, untuk link data dukung bagaimana? Sama seperti sheet pagar tadi, ini link data dukung itu Bapak Ibu bisa upload ya. Upload dokumen data dukung berupa surat kuasa pengguna barang, kemudian dokumen data dukung yang diupload di Isadewa transaksi BMN. Itu silakan Bapak Ibu buatkan link data dukungnya. Apabila sudah mendapatkan link data dukung, Bapak Ibu bisa taruh di sini linknya, di link data dukung. Seperti itu. Ini berhubung ada banyak aset ya, ada cukup banyak aset, jadi untuk link data dukungnya cukup satu saja, enggak apa-apa, ditaruh di sini. Seperti itu ya. Sudah cukup jelas ya informasinya Bapak Ibu, ini terkait pengisian kertas kerja, aset, bangunan gedung, dan pagar. Seperti itu ya. Apabila sudah cukup jelas, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.